Selamat berjumpa kembali dalam seri tutorial Sikepo, Sistem Kinerja Pegawai Online Pemerintah Provinsi Bali. Sikepo dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dalam rangka pengukuran kinerja pegawai setiap bulan dan tahunnya. Video kali ini akan menunjukkan bagaimana Anda memulai menggunakan Sikepo. Langkah pertama yang harus Anda lakukan agar Sikepo dapat melakukan tugasnya untuk mengukur kinerja adalah dengan membuat SKP, Sasaran Kerja Pegawai. SKP ini adalah semacam kontrak kerja Anda yang berisikan rencana pekerjaan, kegiatan atau aktivitas, dan mempunyai target setahun serta target bulanan. Nantinya, semua hasil capaian Anda dalam keseharian melakukan pekerjaan, kegiatan, atau aktivitas tersebut akan dibandingkan dengan target yang sudah Anda tentukan di SKP sebagai ukuran kinerja Anda. SKP seorang pegawai tentunya akan berbeda-beda isinya, tergantung dari jabatan dan instansi tempat pegawai tersebut bekerja. Dengan demikian, seorang pegawai dapat saja mempunyai beberapa SKP dalam 1 tahun, diakibatkan pegawai tersebut mengalami mutasi dalam artian pindah instansi, pindah bagian atau bidang, atau pindah jabatan. Walaupun seorang pegawai dapat membuat SKP beberapa kali dalam 1 tahunnya, SKP yang baru tidak bisa dibuat jika SKP sebelumnya belum diselesaikan proses capaiannya. Video kali ini akan menunjukkan bagaimana cara membuat SKP baru di Sikepo. Pertama, silakan login ke Sikepo seperti biasa. Setelah berhasil login, Anda akan langsung dibawa ke halaman SKP. Setelah berhasil login, Anda akan langsung dibawa ke halaman SKP aktif. Halaman SKP aktif ini akan menampilkan SKP terakhir Anda. Jadi, semisal dalam 1 tahun berjalan ini, Anda mempunyai 3 SKP, maka yang akan tampil adalah SKP yang paling akhir. Ingat konsepnya bahwa SKP yang baru tidak akan bisa dibuat jika SKP yang sebelumnya belum selesai proses capaiannya. Jika Anda belum pernah membuat SKP dalam tahun berjalan ini, atau Anda sudah pernah membuat SKP dan sudah Anda selesaikan proses capaiannya sampai akhir, yaitu confirm capaian, akan muncul pesan bahwa Anda belum mempunyai SKP. Silakan tekan tombol buat SKP baru. Masukkan lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan. Lokasi pembuatan adalah kabupaten atau kota lokasi di mana Anda bekerja. Gunakan pemilih tanggal untuk menginputkan tanggal pembuatan. Jangan diketik secara manual. Selanjutnya, jika berhasil, halaman SKP aktif Anda sekarang akan menampilkan SKP Anda. Perhatikan pada pojok kanan atas Anda terlihat ID SKP Anda. ID ini adalah sejenis nomor unik yang akan mengidentifikasi SKP Anda. Jika ID ini kosong, berarti SKP Anda gagal dibuat. Silahkan laporkan dengan menggunakan Sikepo Online Support atau bisa langsung menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. ID SKP pada contoh ini adalah 22. Sekarang perhatikan halaman SKP Anda. Paling atas, Anda akan melihat tanggal pembuatan dan lokasi pembuatan SKP. Anda masih dapat melakukan penggantian data jika dirasa data sebelumnya yang sudah Anda inputkan tidak tepat dengan menekan tombol edit lokasi dan tanggal. Kemudian di bawahnya, Anda akan melihat profil pegawai, yaitu Anda, dan profil penilai yang merupakan atasan langsung Anda. Kita lihat dulu profil pegawai. Semua data kepegawaian yang Anda lihat di Sikepo adalah data yang diambil dari database aplikasi sistem kepegawaian atau SIMPEK Pemprov Bali. Pastikan profil pegawai ini cocok dengan profil Anda saat SKP dibuat. Ingat,
bukan dengan kondisi saat ini, tetapi sesuai dengan kondisi saat tanggal pembuatan SKP. Jika Anda melihat profil Anda tidak sesuai dengan kondisi kenyataan saat tanggal pembuatan SKP, misalkan seharusnya Anda seorang fungsional atau seharusnya Anda di instansi A, atau pangkat golongan sudah berubah, atau titel nama yang kurang dan hal lainnya, maka Anda bisa menekan tombol update profil pegawai. Tombol ini akan membuat data Anda akan disinkronkan kembali dengan kondisi terakhir dari data yang ada di Simpek. Setelah selesai sinkron, sistem akan keluar otomatis dan Anda dipersilakan masuk kembali. Jika terjadi permasalahan dalam sinkron ini, dalam artian data Anda tetap tidak sesuai dengan kondisi nyata saat tanggal SKP dibuat, silakan laporkan dengan menggunakan Cikepo Online Support atau bisa langsung menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Selanjutnya kita perhatikan profil penilai atau atasan langsung. Jika Anda tidak melihat data profil penilai atau data yang tampil berbeda atau tidak sesuai, silakan tekan tombol update profil penilai. Anda akan dipersilakan mencari NIP atasan langsung Anda. Anda juga bisa memilih jabatan PLT jika memang statusnya adalah PLT. Jika tidak, biarkan saja kondisi awalnya atau tanda strip. Sekali lagi, semua data kepegawaian mengambil data dari Simpek. Jika setelah update data, profil atasan langsung Anda tetap tidak sesuai, silakan laporkan dengan menggunakan Cikepo Online Support atau bisa langsung menghubungi Badan Kepegawaian Provinsi Bali. Selanjutnya, silakan mulai menambahkan item uraian SKP. Anda dapat menekan tombol tambah uraian SKP. Kuantitas yang Anda masukkan adalah target kuantitas uraian item SKP tahunan. Ingat, tahunan bukan bulanan. Jadi, misalkan Anda inputkan kuantitasnya 5 kajian, artinya dalam kurun waktu mulai tanggal SKP dibuat sampai akhir tahun, Anda menargetkan akan melakukan uraian tersebut sebanyak 5 kajian. Bagaimana dengan breakdown-nya menjadi target bulanan? Untuk kali pertama, Cikepo akan secara otomatis menempatkan seluruh target tahunan Anda pada bulan Januari. Namun, Anda dapat mengubahnya kemudian. Perlu diingat, isian unsur dan angka kredit hanya akan muncul pada pegawai fungsional. Jika Anda seorang fungsional, namun tidak melihat isian unsur dan angka kredit, artinya profil Anda belum update. Jika setelah update profil, data Anda masih tidak berubah, silakan laporkan dengan menggunakan Cikepo Online Support atau bisa langsung menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Setelah Anda selesai menginputkan uraian SKP Anda, saatnya Anda melakukan breakdown bulanan. Perhatikan tabel uraian SKP Anda. Anda bisa menggeser layar ke kiri untuk melihat lebih lengkap target kuantitas atau output bulanan Anda. Anda juga bisa melihat 3 tombol aksi, yaitu tombol edit yang ada ikon pensil, tombol hapus yang ada ikon tong sampahnya, dan tombol terakhir untuk melakukan breakdown bulanan. Tombol edit dan hapus dapat Anda gunakan untuk melakukan modifikasi terhadap uraian Anda seperti biasa. Untuk melakukan breakdown target tahunan menjadi target bulanan, silakan klik tombol breakdown yang ada di sebelah kanan tombol hapus di kolom aksi tadi. Akan muncul form inputan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Silakan diisi sesuai dengan target bulanan yang Anda rencanakan. Perlu diingat, karena proses ini adalah breakdown bulanan, maka total dari jumlah target yang Anda masukkan dari Januari sampai Desember tentunya harus sama dengan jumlah target tahunan Anda. Jika terjadi selisih jumlah, akan muncul pesan error. Lakukan breakdown untuk seluruh uraian SKP Anda. Pastikan target bulanan Anda memang jumlah yang terencana
dan memang dapat dilakukan sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan saat membuat capaiannya. Perhatikan tabel SKP Anda. Di bawah uraian SKP Anda terdapat total yang akan menghitung total target per bulan seluruh uraian SKP Anda. Pastikan tidak ada angka 0 di salah satu bulannya pada kolom total tersebut. Pastikan tidak ada angka 0 di salah satu bulannya pada kolom tersebut. Silakan konsultasikan proses penyusunan SKP ini menggunakan si Kepo Online Support atau langsung menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Untuk memastikan SKP Anda telah benar dan valid, silakan cetak SKP Anda dengan menekan tombol biru cetak SKP atau juga bisa ekspor menjadi Excel, kemudian cetak sesuai dengan format Anda. Untuk diingat, SKP yang dianggap valid adalah SKP yang sudah dicetak dan ditandatangani oleh atasan. Sebelum Anda mendapatkan validasi atau persetujuan dari atasan, dibuktikan dengan tanda tangan, SKP Anda belum valid. Jika SKP Anda sudah disetujui atasan, silakan tekan tombol merah Confirm SKP. Tombol ini ada di paling bawah layar. Jika Anda tidak melihat tombol ini, geser layar ke atas. Tombol ini sengaja diletakkan di paling bawah untuk menghindari tombol ini langsung ditekan tanpa diikuti persetujuan SKP. Agar diingat, confirm SKP ini berarti Anda sudah mengkonfirmasi bahwa SKP Anda sudah benar dan valid serta siap Anda jalankan. Artinya, SKP Anda tidak akan bisa diubah kembali. Sekali lagi, confirm SKP berarti SKP Anda tidak bisa diubah kembali. Setelah Anda melakukan confirm SKP, proses pembuatan SKP Anda telah selesai. Semua uraian yang ada di SKP sudah siap dijalankan. Anda sudah siap membuat capaian SKP. Jika ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali di 0361 22 72 17 extension 516.